Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini 19 September atau 1 Safar 1442 Hijriah, kita bertemu lagi di Majelis Ilmu kajian online Kitab Fikih Asmaul Husna yang akan diterangkan dan diberikan pemaparan materinya oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Umar Indra, Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, Ustadz sudah hadir bersama kita untuk mempersingkat waktu dan tempat. Mangga dipersilahkan untuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwas sekalian, azanallahu ayyakum. Insyaallah taala pada kesempatan subuh hari ini kita akan melanjutkan kembali atau menuntaskan materi kita pada pertemuan kita di 2 pekan yang lalu, yaitu dengan judul penggabungan sebagian nama-nama Allah Ta'ala dengan sebagian yang lain. Jadi kita sering temukan, mungkin sedikit kita murojaah, kita ulangi sedikit. Kita sering temukan adanya nama-nama Allah itu disandingkan ya secara berbarengan, dan umumnya hanya 2 begitu. Seperti kita sering mendengar disatukan Al-Aziz, Al-Hakim. Ya. Al-Aliyul Azim. Gitu ya. Terus juga mungkin Al-Ghaniyul Hamid, Al-Ghafurur Rahim, As-Sami'ul Basir. Tentu, penggabungan 2 nama tersebut itu tidak semata-mata muncul tanpa ada maksud yang besar ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitkan tentang dirinya dan sifat-sifatnya dalam konteks ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri ayat tersebut dengan 2 nama tersebut. Seperti misalnya Al-Azizul Hakim. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Al-Hakim Allah ya yang memberikan hukum dengan penuh hikmah. Ya. Allah Maha Mulia, Al-Aziz. Al-Hakim, Allah yang memberikan hukum dengan penuh hikmah. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang Maha Mulia, maka kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dipenuhi dengan hikmah. Tidak mengandung kezaliman, ya, tidak mengandung kecurangan sedikit pun. Allah Maha Mulia, Allah Maha Perkasa, ya. Maka kemuliaan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diiringi dengan kezaliman, tapi dipenuhi dengan hikmah dan keadilan. Atau sebaliknya, ketika Allah menetapkan hukum yang penuh dengan hikmah tadi, itu berujung dengan kemuliaan. Beda dengan hukum yang diterapkan oleh manusia. Seringkali berakhir atau berujung pada kehinaan. Ya, hukum itu ditetapkan, tapi melahirkan apa? Melahirkan banyak keculasan di situ, kecurangan di situ. Seringkali hukum itu ditegakkan ya
keperkasaan seorang pemimpin itu dimunculkan, tetapi apa? Tapi berujung kepada kecurangan dan itu melahirkan kehinaan tentunya. Maka disinilah Allah Subhanahu Wa Taala ya menjelaskan bahwa Dia maha mulia dan maha maha hikmah ya, maha hikmah. Ini kita semakin bisa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengenal dua nama tadi. Contoh yang lain adalah Al-Ghaniyul Hamid. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Maha Kaya artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makhluknya karena Allah sudah sangat kaya. Nah, kecukupan Allah ini ya, kecukupan Allah ini itu menggambarkan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya disandingkan dengan Al-Hamid yang Maha Terpuji. Kita ulangi lagi. Al-Ghani seringkali digabungkan Al-Ghaniyul Hamid. Ya. Misalnya Allah gambarkan Allah itu pemilik langit dan bumi. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Al-Ghani, maha kaya. Al-Hamid, maha terpuji. Pemilik langit dan bumi jelas yaitu Allah dan jelas itu menunjukkan betapa Allah maha kaya. Karena maha kayanya Allah, maka Allah tidak butuh dengan makhluk. Ketiadaan butuhnya Allah dengan makhluk itu menggambarkan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, ketika Allah Maha Kaya, Allah memberikan kekayaannya ya kepada makhluknya tanpa batas. Ya, tanpa batas. Kita lihat Allah menurunkan hujan. Allah menyediakan oksigen buat kita. Allah menyediakan lautan, Allah menyediakan hutan, ya. Allah menciptakan matahari, ya, Allah menciptakan bulan. Maka betapa banyak kekayaan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka Allah Al-Hamid, maka tentu karena kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada kita itu, maka pantaslah kemudian Allah mendapatkan Al-Hamid, yaitu Allah Zat yang maha terpuji. Karena kebaikannya yang sangat banyak kepada kita. Ya. Atau kita balik. Allah maha terpuji. Ya. Dan Allah maha kaya. Bagaimana kita menyimpulkannya? Ya, baik. Allah maha terpuji. Ya. Karena banyak makhluk yang memujinya. Maka Allah maha terpuji. Gitu kan? Tetapi kalau seandainya makhluknya tidak ada satupun makhluk yang memujinya, maka sungguhnya Allah maha kaya. Apa? Bila tidak ada satupun yang memuji Allah, Allah tetap maha kaya. Allah tetap maha kaya. Atau sebaliknya, bila seluruh hambanya itu memujinya, ya, juga tidak menambah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Juga tidak menambah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak butuh dengan apa? Dengan pujian hamba-hambanya. Allah tidak butuh kepada bersyukurnya hamba-hambanya. Allah tidak butuh kepada ketaatan mereka. Nggak butuh Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan hamba-hambanya kepada Allah. Allah maha kaya, Allah maha cukup. Allah tidak butuh hambanya. Maka bersyukurnya kita kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kebutuhan untuk siapa? Jawabannya kebutuhan kita. Kepada siapa? Kepada Allah. Adapun Allah tidak butuh ketaatan kita. Kita yang butuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan itu akan menghantarkan pertolongan Allah kepada kita untuk mendapatkan apa? Kebahagiaan dunia sebelum Allah mendatangkan kebahagiaan akhirat berupa surga. Pindah kita kepada contoh yang ketiga. Yaitu Allah sering menggambarkan perjuangan para nabi dan rasul kepada kaumnya. Ya. Lalu kemudian Allah akhiri ya konteks
Ya, konteks ayat tersebut dengan lafaz Al-Azizur Rahim. Allah Maha Mulia, Maha Perkasa, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Apa maksudnya Al-Aziz? Allah Maha Mulia, Maha Perkasa, bahwasanya Allah sanggup untuk menolong para nabi dan rasulnya dan menghinakan musuh-musuh dakwah mereka. Sehebat apapun kekuatan musuh, tidak akan ya melemahkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah lah yang akan menghinakan musuh-musuhnya. Allah Al-Aziz. Allah Maha mampu untuk mengalahkan musuh-musuh para nabi dan rasulnya. Maka ketika Allah menolong para nabi dan rasulnya, disinilah Allah adalah Ar-Rahim. Di sini adalah Allah Ar-Rahim. Maka kita lihat contohnya ya. Pada perang Badar. Pada perang Badar, perang yang pertama kali pecah antara kaum muslimin dan kaum kafirin. Ya, di lembah Badar. Itu tidak jauh dari kota Madinah. Berapa perbandingan jumlah kaum muslimin dan kaum kafirin? Jawabannya 1:3 lebih. Kaum muslimin 300, kaum kafirin 1000. Ya, 1:3 lebih. Tapi lihat bagaimana situasi pada hari itu. Kaum muslimin Allah menangkan dan kafirin Allah hinakan dan berapa banyak mereka berguguran mati. Termasuk di situ Abu Jahal. Mati dalam perang Badar di situ. Nah, disitulah Allah menggambarkan betapa Allah Al-Aziz, Maha Mulia, maka Allah menghinakan kaum kafirin. Disitulah Allah Ar-Rahim, Allah muliakan para Nabi dan Rasul dan orang yang beriman kepada mereka. Allah hinakan kaum kafirin dan Allah muliakan kaum mukminin. Mungkin muncul pertanyaan kita pada hari ini. Mana buktinya sekarang? Ya, bahwa orang-orang kafir itu Allah hinakan. Kenyataannya kok malah mereka yang menghinakan kaum muslimin. Apakah sifat Allah Al-Aziz Ar-Rahim hilang? Jawabannya tidak sama sekali. Apa buktinya? Buktinya hingga hari ini Islam tidak pernah lenyap dari muka bumi. Buktinya pada hari ini, cari di dekade puluhan tahun pada hari ini. Apa agama yang paling cepat berkembang dan paling banyak pengikutnya? Tetap kaum muslimin. Tetap. Bersamaan penguasaan mereka kepada orang Islam di satu sisi, yang lain berapa banyak dari mereka yang berpindah ke Islam. Betul, kehinaan kaum muslimin karena sebab mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Tapi bersama dengan itu, Allah juga jaga agamanya dengan Allah tetap menghidupkan para ulama dan orang-orang soleh yang berdakwah di jalan Allah, membela agama Allah. Sehingga kita lihat bersama dengan itu orang Islam terus bertambah. Kaum muslimin terus bertambah pada hari ini. Tapi kan ada yang murtad. Yang murtad itu jauh sangat sedikit dibanding yang bertambah. Ya, sangat-sangat sedikit dibanding yang bertambah. Apalagi di hari kiamat jelas. Allah menampakkan kemuliaannya dengan Allah masukkan ke dalam neraka kaum kafirin. Pasti masuk neraka. Dan Allah sayangi rahmati orang mukmin dan Allah tempatkan mereka dalam surga. Allahumma ja'alna minhum. Dan semoga kita termasuk menjadi ahli surga. Amin. Allahumma amin. Contoh yang keempat adalah Al-Azizul Alim. Allah Maha Mulia dan Allah Maha Mengetahui. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa Allah mengatur penciptaan langit dan bumi. Allah mengatur tumbuh-tumbuhan, Allah mengatur
pergeseran matahari dan bulan sesuai dengan waktunya. Kita tidak pernah mendapati matahari itu, ya, itu terbitnya itu telat gitu. Matahari telat nih terbitnya kok jam 8 gitu kan. Nggak pernah. Selalu on time. Ya. Yang telat mah kita kalau ngaji. Yang telat kita kalau ke kantor. Gitu. Tapi matahari tidak pernah telat terbit dan tenggelam. Siapa yang ngaturnya? Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebagai ciptaan Allah tunduk seutuhnya kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tutup konteks-konteks yang seperti itu dengan lafaz Al-Azizul Alim. Allah Maha Mulia dan Maha Mengetahui. Ya. Maksudnya Allah Maha Mulia berarti Allah memiliki keperkasaan, memiliki kekuatan, power gitu kan. Ya. Maka Allah ciptakan makhluk langit dan bumi, ya. Kemudian apa? Matahari, bulan, bintang, gunung, lautan dan seterusnya itu tidak secara kebetulan. Kan kita ingat ada istilah teori Big Bang gitu ya. Dari satu atau kemudian pecah menjadi surya. Ya. Sehingga terjadilah planet yang ada di alam semesta menjadi susunan tata surya gitu kan. Gitu. Itu Allah yang mengatur terjadinya Big Bang tersebut. Jadi tidak secara kebetulan gitu. Tiba-tiba Big Bang terjadi dengan sendirinya, atau ada bumi gitu. Enak betul. Sesuatu yang terjadi tanpa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu pasti nggak akan teratur. Secara umum begitu. Sesuatu yang kebetulan itu jarang yang teratur. Sesuatu yang terjadi tiba-tiba plek itu Big Bang pecah. Tahu bumi jadi bagus gitu. Coba kita lihat. Satu yang tadinya utuh kemudian pecah. Ketika pecah rata-rata jadinya apa? Berantakan. Betul atau tidak? Misalnya kita punya gelas nih. Saya contohkan gelas ya. Ini gelas nih. Gelas nih saya minum ya. Maaf saya minum. Tiba-tiba jatuh pecah. Maka pecahan itu menjadi rapi atau tidak teratur. Jawabannya tidak teratur. Coba lihat, bumi bagian dari pecahan Big Bang itu, kok bumi teratur gitu? Gunung sesuai dengan pada tempatnya, ada aliran sungai, ada hutan. Kita kan nggak ada pernah membuat gunung. Siapa manusia yang membuat gunung? Siapa manusia yang membuat sungai dan alirannya serta membuat lautan, apalagi samudera? Siapa manusia yang membuat hutan? Nggak ada. Bumi begitu ada, semua sudah tertib, teratur. Nah, kalau ketika itu pecahan dari Big Bang tadi, ya, yang logika kita namanya pecah tidak teratur, kok teratur gitu bumi itu? Menunjukkan bahwasanya Allah yang mengaturnya dan ya Allah menampakkan kekuasaan dan kemuliaannya Al-Alim penuh dengan ilmu, tidak secara kebetulan Allah menciptakan bumi itu. Nah, gitu. Nah, ketika kita mengenal penciptaan Allah langit dan bumi, pengaturan Allah pada ya mengatur tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, mengatur peredaran matahari, bulan dan bintang. Itu semua tidak terjadi dengan kebetulan. Al-Alim itu penuh dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia saja yang kemudian merasa sok berilmu, ya, ngatur bumi malah hancur. Karena kesombongan mereka. Gunung digundulin. Gunung itu kan Allah menyebutnya kan paku itu. Gunung itu. Ketika paku misal, kita punya bangunan, kita paku nih. Pakunya kita copot, apa yang terjadi? Bangunannya apa? Mulai retak, mulai goyang. Tinggal nunggu robohnya kapan. Maka kita juga perlu melihat gunung saya mulai gundul, mulai botak. Kayak batunya diambil, dipecah-pecah menjadi split-split begitu kan, batu split. Dibuat batunya diambil kemudian disebarkan kepada beberapa tempat sesuai kebutuhan. Begitu kebutuhan jalan, kebutuhan perumahan. Begitu udah rata, dibuat perumahan kan. Daerah bekas gunungnya yang dipapas tadi. Pakunya sudah hilang satu. Kalau kita punya bangunan pakunya mungkin banyak tuh ya. Mungkin ada anggaplah 100. Satu paku hilang. Belum terasa goyang. Tapi apa? Tapi lambat laun
Ya, ketika kerakusan manusia bertambah, 2 gunung mulai hilang, 3 gunung hilang. Pertanyaan kita, satu kota itu gunung ada berapa? Gak banyak. Kalau rumah paku kita bisa 100. Kalau di sebuah kota gunungnya ada berapa? Mungkin hanya satu-satunya gunung gitu. Kalau itu pakunya sudah habis, maka mungkin kalau ibarat rumah 100 paku sudah copot sudah. Maka jangan heran kalau berikutnya muncul apa? Muncul longsor ketika hujan. Muncul banjir. Ya kan? Ya, ketika banjir, ketika sudah tidak ada gunung, kan sudah tidak ada yang menahan aliran air gitu kan, yang turun dari atas, yang terserap oleh pohon-pohon yang ada di gunung kan. Sudah nggak ada. Air sudah tidak ada yang nampung. Apalagi kita lihat di kota, selokan semakin mengecil. Selokan semakin mengecil. Di kita kan termasuk yang rendah ya, perhatian kepada aliran air itu termasuk rendah di kita. Kalau kita mau bangun jalan yang besar, selokannya hanya paling 1 meter, kadang setengah meter. Lalu ketika air hujan itu mengalirnya kemana? Ke selokan, ke gorong-gorong kan. Logika kita nggak masuk. Debit air yang turun dengan penampungan air, itu nggak masuk. Nggak seimbang gitu. Maka akhirnya airnya numpuknya di jalan. Nah, kita saksikan ya di kota Bandung ya sudah populer kan, daerah namanya Gede Bage, apalagi Dayakolot itu kan udah itu siap-siap aja itu jadi kolam renang terbesar di Indonesia itu. Itu kalau musim hujan udah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatur ciptaannya itu penuh dengan ilmu, bukan kebetulan. Penuh dengan perhitungan, ya. Contoh berikutnya adalah Allah As-Sami. Sami, jadi ketika ada 2 konteks ayat yang Allah mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada 2 hal. Yang pertama berlindung dari keburukan setan. Yang kedua berlindung dari keburukan manusia. Ya, berlindung dari keburukan manusia. Berlindung dari setan terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 200 dan Quran surat Fussilat ayat 36. Ya, Al-A'raf ayat 200 dan Fussilat ayat 36. Sedangkan berlindung dari keburukan manusia terdapat dalam surat Ghafir atau surat Mukmin ayat 56. Nah, pada ayat yang menunjukkan agar kita berlindung dari syaitan, Allah menggunakan kata As-Sami'ul Alim. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Ketika konteks yang berlindung kepada keburukan manusia, Allah menggunakan kata As-Sami'u Al-Basir. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Saya ulangi lagi. Ketika berkaitan perlindungan kepada syaitan, Allah menggunakan As-Sami'ul Alim. Ketika belum dari keburukan manusia, Allah menggunakan As-Sami'ul Basir. Depannya sama ya, sama-sama sami'. Tapi untuk syaitan, ya, Allah menggunakan Al-Alim. Untuk keburukan manusia, Allah menggunakan Al-Basir. As-Sami' apa artinya tadi? Maha mendengar. Al-Alim, Maha mengetahui. Ya, Al-Basir, Maha melihat. Coba saya tanya, ya, bisa dijawab nggak nih? Sama Kang Gavi, nih, ada Gavi Budiman ini ya. Iya, Ustaz. Kalau untuk berlindung kepada setan, Allah menggunakan apa? Al-Alim. As-Sami'u Al-Alim. Al-Alim. Apa Ya. artinya As-Sami'? Tadi itu. Allah Maha mendengar. Maha mendengar ya. Al-Alim, Uh, Allah Al-Alim. Maha mengetahui. Mengetahui ya. Itu berlindung dari apa, Syekh? Syaitan. Setan. Kalau berlindung dari manusia, lafadznya Allah menggunakan As-Sami Al-Bashir. As-Sami' Al-Basir. Apa As-Sami' tadi? Sami Maha mengetahui. As-Sami' Allah Maha mendengar. Ya, As-Sami'. mendengar.
Al-Basir, Al-Basira. Al-Basira. Allah Maha melihat. Maha melihat ya. Oke, ya, oke. Ya, kita akan lanjutkan kembali. Jadi ketika berlindung dari setan, Allah menggunakan As-Sami'ul Alim. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ketika berlindung dari keburukan manusia, Allah menggunakan As-Sami'ul Basir. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Apa bedanya? Apa bedanya? Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak dan kitab Fikih Al-Masusna yang saya pakai. Jelas, Allah mendengar bisikan godaan syaitan kepada untuk menyesatkan manusia, sebagaimana Allah juga mendengar rencana-rencana jahat manusia kepada manusia yang lain. Ya, jelas mendengar kedua-duanya. Cuma kalau untuk syaitan kan tidak terlihat, ya kan? Maka Allah menggunakan kata Allah mengetahui keberadaan syaitan dan tipu dayanya. Sedangkan kepada manusia Allah menggunakan al-basir. Karena apa? Karena manusia yang kelihatan oleh manusia yang lain. Gitu. Jadi Allah menggunakan kata untuk tipu daya manusia, Allah menggunakan kata al-basir. Maha mendengar dan maha melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwa tipu daya setan itu tidak diketahui oleh manusia, tapi Allah mengetahuinya, menunjukkan bahwasanya apa? Sebab tertipunya manusia dari setan disebabkan karena apa? Ilmu. Karena ilmu. Baik berkaitan ilmu tentang bagaimana berlindung kepada Allah. Ya. Karena kalau kita kepada manusia kan kelihatan, ya kita bisa berhadapan secara langsung kan. Tapi kalau setan nggak kelihatan, kalau dia mukul kita, gimana kita nangkisnya? Maka kita perlu ilmu bagaimana menghadapi setan. Itu apa? Pelajari bagaimana kita bertawakal kepada Allah. Bagaimana kita bersandar kepada Allah untuk apa? Melindungi kita dari setan. Allah tidak menyuruh kita untuk apa? Untuk melawan setan. Untuk melawan setan. Tapi Allah menyuruh kita berlindung dari godaannya. Berlindung. Berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Karena kita tidak tahu tipu daya setan secara rinci untuk menyesatkan kita. Kita sama sekali tidak tahu bagaimana kita melawan sesuatu yang tidak kita bisa kenali gerak-geriknya. Mungkinkah kita menang? Jawabannya no way gitu kan. Nggak mungkin kita bisa menang. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan karena tidak terlihat. Maka Allah menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah. Karena Allah tahu rincian tipu dan syaitan kepada manusia, kepada kita. Allah tahu. Maka Allah Sami'u al-Alim. Gitu. Berkaitan dengan tipu daya manusia, karena manusia terlihat, maka Allah menyuruh berlindung kepada keburukan manusia, karena Allah melihat mereka, ya, melihat tipu daya mereka. Ya, wong setan aja Allah tahu kan, gitu. Dan tentu Allah melihat juga. Tapi untuk konteks manusia, Allah mengatakan Allah melihat. Artinya dari sisi ini, bahwasanya manusia berlindung kepada Allah dari keburukan manusia yang lain, ya, dan Allah tempat kita meminta pertolongan agar dimudahkan untuk bisa mengenali keburukan mereka. Walaupun terlihat, kita tetap butuh perlindungan dari Allah, ya, untuk menyelamatkan kita dari keburukan-keburukan mereka kepada kita. Walaupun manusia terlihat. Walaupun manusia terlihat. Jadi di situ kita ulangi bahwasanya untuk kita kan berkata a'udzubillahi syaitanir rajim, ya Allah lindungilah aku dari keburukan dari syaitan yang terkutuk. Terkutuk itu maksudnya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita berlindung.
ketika kita ingin baca Quran. Berlindung kepada Allah. Karena syaitan masuk kepada kita ketika kita baca Quran dalam bentuk apa? Dalam bentuk mungkin seseorang itu membacanya karena ria, gitu kan. Hanya dibaguskan suaranya supaya manusia memujinya. Oh, dia seorang qori yang hebat, misalnya. Maka berlindung kepada Allah. Atau setan memalingkan kita dari apa? Dari kekhusyuan kita dalam membaca Quran. Dari kenikmatan kita menikmati Al-Quran. Atau setan menggoda kita apa? Untuk lari dari memahami, bertadaburi Al-Quran. Atau setan memalingkan kita untuk apa? Untuk tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka kita berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk tersebut. Yang terlaknat tersebut. Dan tadi bahwasanya pintu masuknya setan itu kepada kita melalui pintu ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya kita dibiarkan jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang paling lemah pertahanannya dalam melawan setan, ya, dalam menghadapi tipu daya setan adalah orang yang paling minim pemahamannya tentang agama. Karena kita tahu setan menyesatkan manusia itu melalui dua pintu. Pertama, pintu syahwat. Pintu nafsu. Segala hayang tea. Setan masuk di situ. Melalui makan yang terlalu banyak, tidur yang terlalu banyak, ya, menurutkan syahwat, nafsu syahwat yang terus diikuti. Semua. Ya. Setan melemahkan agar orang ini jangan bersemangat untuk beribadah. Setan menyuruh agar apa? Agar manusia itu berlebih-lebihan tentang dunia dan mengecil-ngecilkan tentang masalah akhirat. Syahwat. Maksudnya pintu syahwat. Pintu yang kedua adalah pintu syubhat. Syubhat itu apa? Mengaburkan kebenaran. Menyamarkan hakikat. Itu kerjanya syaitan itu. Ya, digambarkan bahwa ya, orang yang hafal Quran, orang yang bisa Arab, bisa bahasa Arab, gitu kan? Orang yang cinta kepada agama, mendakwakan Islam. Dianggap apa? Dianggap orang-orang yang akan melakukan kerusakan di muka bumi. Kan setan menghembuskan kepada manusia kan begitu. Ya, hati-hati nih. Ya, ini adalah orang soleh. Orang yang taat agama, gitu kan? Orang yang rajin ke masjid. Orang yang cinta Quran. Orang yang bisa berbahasa Arab. Yang bagus dalam memahami tafsir Quran, karena tafsir Quran kebanyakan berbahasa Arab misalnya. Digambarkan sebagai sebuah sosok yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Begitulah bagaimana syaitan memberikan syubhat, membolak-balikkan kebenaran menjadi sebuah keburukan. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah yang Maha mengetahui tentang tipu daya syaitan tersebut. Dengan cara apa? Kita belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rinci. Termasuk salah satunya adalah kita mengenal Allah itu sendiri melalui pemahaman nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian, contoh yang keenam adalah Allah berfirman, wasi'un alim. Wasi'un alim. Maha luas, wasi' artinya Allah maha luas. Alim, Allah maha mengetahui. Ya, ketika Allah menggambarkan tentang lafaz ayat di awalnya itu kan Allah berfirman begini, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, yang pada tiap-tiap bulir itu bertambah berbuah menjadi 100.
Jadi menjadi 700 kali lipat maksudnya. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melipatkan bukan 700, bahkan melipatkan tanpa batas kepada siapapun yang Allah kehendaki. Lalu Allah tutup konteks pembalasan Allah kepada orang bersedekah itu dengan konteks Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ya. Maka ya, seorang hamba itu tidak sepantasnya dia merasa khawatir pahalanya tidak akan dilipatkan ketika dia bersedekah. Jangan khawatir. Allah menjamin Allah akan melipat gandakannya sampai 700 kali lipat, dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, bahkan pada pelipatan yang tanpa batas sesuai dengan hamba yang Allah kehendaki. Jadi artinya ada orang yang bersedekah yang memang Allah balas dengan 10 pahala. Ada hamba yang bersedekah yang Allah balas hingga 700. Ada seorang hamba yang Allah balas dengan tanpa batas sedekahnya. Ya. Tentu tergantung dari kualitas keikhlasan. Kualitas keikhlasan. Dan Allah bebas untuk memilih jenis kelipatan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah yang mengetahui tentang keadaan manusia, dan Allah saja yang berhak menentukan kelipatan itu kepada hamba-hambanya tadi. Maka Allah Maha luas. Jadi jangan khawatir, Allah tidak akan membalas, melipat gandakan pahala orang bersedekah. Ya. Dan alim, Allah Maha mengetahui, maksudnya tadi, Allah lah yang mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan kelipatan pahala dari sedekah yang dia keluarkan. Allah tahu orang yang bersedekah itu ikhlas atau tidak. Allah tahu jumlah sedekah yang mereka keluarkan. Contoh misal, ada dua orang yang sama-sama ikhlas. Ya, sama-sama punya harta banyak. Yang satu menyumbangkan harta 1 juta. Yang satu menyumbangkan 2 juta. Sama-sama ikhlas. Allah tahu tentang keikhlasan kedua-duanya. Maka pertanyaan kita, siapa yang lebih berhak untuk diberikan balasan yang paling banyak? Kelipatannya, jawabannya yang kedua tentunya. Mereka yang ikhlas dan banyak menyumbangkan, memberikan sedekahnya. Sebagaimana Allah tahu mereka yang menyumbangkan 1 juta dengan ikhlas, yang 2 juta karena ria. Allah tahu. Makanya Allah balas berkali lipat, ya. Tapi Allah pun membalasnya, ya, tentu dengan ilmu Allah. Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan balasan yang berlipat tadi. Pelajaran berharga buat kita. Ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, perhatikan hati kita. Karena Allah tahu, ya, tangan kita yang bergerak dengan hati yang ikhlas atau tidak, Allah tahu. Allah tahu. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan ada 7 golongan manusia yang kelak pada hari kiamat Allah akan berikan dia perlindungan, tidak terkena sengatan matahari di padang mahsyar, dan Allah naungi mereka dengan awan yang menyejukkan mereka, yang meneduhkan mereka. Salah satu dari 7 golongan manusia tersebut siapa? Rajulun yatasaddaqu bisadaqatin hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Itu seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, ya, fa'akhfaha, lalu kemudian sedekah itu dia sembunyikan. Saking tersembunyinya, sampai-sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Gitu. Ini kemuliaannya sangat tinggi. Allah lipat gandakan orang-orang yang ikhlas, ya, dalam bersedekah
Dan Allah tampakkan buahnya itu di hari kiamat. Dan Allah balas tanpa batas kalau sudah hari kiamat itu. Contoh yang ketujuh. Kita sering dengar ayat ditutupi dengan dua nama At-Tawwabur Rahim. At-Tawwabur Rahim. At-Tawwab artinya Allah Maha penerima taubat. Ar-Rahim, Allah Maha penyayang. Seperti ketika Nabi Adam melakukan kesalahan. Nabi Adam melakukan kesalahan. Ya, ketika mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekati, tapi Nabi Adam melanggar. Mendekati bahkan memakan buah di pohon yang Allah larang untuk didekati tadi. Maka Nabi Adam pun bertobat. Ya, suami istrinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Fatalaqa Adam min rabbi kalimati fataba alaihi, ya innallaha tawwabur rahim." Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam dan Allah Maha Penyayang. Ya. Lalu bagaimana kita menggabungkan Allah Maha menerima taubat atau bagaimana kita memahami Allah penerima taubat dan Allah Maha Penyayang? Maka begini, kita tentang taubat dulu. Tentang Allah Tawwab, Maha penerima taubat. Ya. Sebelum kita kepada Ar-Rahim. Tentang At-Tawwab, Allah menerima taubat. Bila Allah Subhanahu wa taala ya ingin menjadikan menerima taubatnya seorang hamba, maka yang pertama kali Allah lakukan, Allah bukakan jalan-jalan kepada hamba tersebut untuk menemukan pertobatannya. Ya kan kita saksikan banyak kan orang bertobat dengan cara yang berbeda-beda begitu. Ya kan? Ada yang pindah ke Islam dengan cara yang berbeda-beda. Darinya kafir pindah ke Islam dengan cara yang unik, yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Begitu juga orang Muslim yang tadinya banyak melakukan kesyirikan, banyak melakukan perbuatan dosa, dia bertobat dengan cara yang berbeda-beda. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menerima taubat hambanya, maka Allah tunjukkan dulu pintu-pintu untuk dia bisa bertobat. Ketika dia terbuka, maka hamba itu kemudian meninggalkan jalan kesesatan, jalan kemaksiatan, dan kembali kepada Allah. Maka dia pun mengganti keburukan, amalan buruknya dengan amal soleh. Nah, ketika dia beramal soleh, Allah terima amalannya tersebut. Dan itu menunjukkan Allah penyayang. Ya. Inilah ketika Allah gabungan At-Tawwabur Rahim, bahwasanya di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima taubat dan Allah Maha Penyayang. Maka dalam kita memahami keduanya, ketika itu digabungkan, bahwa ketika kita dapati ada seseorang yang tadinya banyak melakukan kemaksiatan, yang tadinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendekati Allah sekarang pada hari ini. Dia melakukan salat yang dulunya sering dia tinggalkan. Dia melakukan zikir yang dulunya jarang dia ucapkan. Dia membaca Quran yang dulunya Al-Quran itu banyak dia tutup, ya jarang dia buka. Dia kemudian menjadi orang dermawan yang tadinya dia sedikit atau bakhil dalam berinfak. Dia kemudian berbakti kepada orang tuanya yang tadinya durhaka. Dia berkasih sayang kepada manusia, bahkan kepada hewan, kepada tumbuhan yang tadinya dia tidak peduli sama sekali. Meningkat kesolehannya, meningkat amal solehnya. Dan kemudian dia mendapati dari kiamat, amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna At-Tawwabur Rahim. Rahimnya adalah Allah terima amalan-amalan mereka yang merupakan proses pertobatan mereka tadi. Itulah bentuk Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa bertobat dari dosa dan maksiat dan melakukan dan menggantinya dengan amal soleh, ya, dan menerima amal soleh tersebut. Amin. Yang terakhir dari buku kita, ya, yang ke-8 adalah Allah sering menggabungkan kata Al-Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Ghafur artinya ya Maha Pengampun, Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Ya, Maha Penyayang.
Apa bedanya dengan Tawwabur Rahim? Nah, konteksnya agak berbeda. Kalau Ghafurur Rahim itu begini. Ya, begini. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya ya, kan kita berbicara tentang Ghafur itu Allah Maha Pengampun, berarti Allah berbicara tentang apa? Allah ampuni hamba-hamba yang tadinya berhak mendapatkan azab, Allah ampuni. Ya. Kita tahu misal di hari kiamat ada seorang hamba yang datang ke hari kiamat membawa 99 gulungan dosa yang tiap gulungan itu sejauh mata memandang. Sangat banyak. Tapi Allah menggambarkan Allah Ghafurur Rahim. Allah pengampun lagi Maha Penyayang. Allah ingin menggambarkan bahwasanya rahmatnya Allah itu lebih mendahului daripada murkanya. Maka bila Anda ingin kembali kepada Allah, Anda jangan ragu. Sebanyak apapun dosa Anda, bahkan bila itu dosa kesyirikan sekalipun, maka bila Anda datang kepada Allah, Allah tidak akan menghadirkan kemurkaannya pada saat itu. Ketika Anda mau kembali kepada Allah, Allah akan ampuni dan Allah tidak peduli dengan kejahatan Anda di masa lalu. Allah tidak peduli dengan dosa-dosa besar Anda di masa lalu. Karena kasih sayang Allah mendahului murkanya. Karena kasih sayang Allah mendahului murkanya. Itulah makna kita mengenal Allah Al-Ghafuru Ar-Rahimu. Demikian indah nama-nama Allah tersebut. Demikian agung sifat-sifat Allah yang terkandung dari nama-nama itu. Dan semoga dengan apa yang kita kaji pada hari ini semakin membuat kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, semakin membuat kita ingin selalu dan selalu mendekati Allah Subhanahu wa taala, karena bukti sejati seseorang itu mencintai pasti dia ingin selalu dekat kepada yang dicintainya. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan jujur. Amin Allahumma amin. Sampai di situ kajian kita pada hari ini. Ya, barangkali kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materinya. Untuk sesi selanjutnya, mangga yang mau bertanya langsung saja menyalakan mikrofonnya untuk bertanya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya melihat bahwa hari ini betul-betul luar biasa. Artinya ini ilmu benar-benar ketika dijelaskan sama Ustaz tadi begitu terbuka, banyak sekali masukan yang luar biasa. Namun di sini saya ingin lebih diterangkan lagi untuk poin yang kelima ini, Ustaz. Karena saya melihat bahwa berlindung dari setan itu kan luar biasa, Ustaz. Apakah yang saya tanyakan di sini, apakah ketika kita mau berlindung pada Allah, maka kita akan memanggil Allah dengan mengatakan, Ya Allah, Ya Alim, Ya Allah, Ya Basir, atau seperti apa sebaiknya? Ya, baik, jazakallahu khair, insyaallah. Ya, jawabannya sangat-sangat simpel. Karena Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sebagai As-Sami'ul Alim pada konteks berlindung dari setan kan. Nah, panggilan Allah As-Sami' ya Sami'ul Alim, selesai gitu. Nah, gitu. Karena kan jelas Allah mengabarkan tentang dirinya agar berlindung kepada Allah dari godaan setan dengan kata As-Sami' Al-Alim. Maka tepat sekali bila kita mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan kepadanya dengan dua nama tadi, As-Sami'ul Alim, Wahzat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui, gitu kan. Lindungilah kami dari tipu daya syaitan, ya Allah. Ya, lindungilah kami dari tipu daya syaitan. Itu satu. Yang kedua, dengan menggunakan lafaz Allah itu sendiri. Bukankah kita diajarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kan gitu kan? Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.
Ya, jadi dengan nama Allah itu sendiri juga boleh. Ya Allah, lindungilah dari syaitan, ya kami dari syaitan, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari keburukan-keburukannya, ya Allah. Boleh. Kalau mau ditambahkan lagi dengan tadi, ya Allah, ya Sami, ya Alim. Nah, gitu kan. Ya Allah, ya Sami'ul Alim, gitu kan. Nah, itu lebih bagus lagi. Jazakallah. Ya, jazakallah khair. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas penjelasannya Ustaz. Barangkali ada lagi yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Ustaz, cara menasehati teman yang sedang futur, Ustaz. Gimana Ustaz? Iya, cara menasihati saudara kita yang sedang futur, ya. Yang pertama begini. Yang pertama, sebelum kita berbicara tentang saudara kita, ada satu adab yang harus kita juga perhatikan, ya, yaitu adab kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan kita dari penyakit futur. Ya. Rasulullah mengajar kepada kita karena futur itu sebenarnya adalah bala, ya. Bala artinya dia musibah yang menimpa agama. Kalau pandemi corona sekarang musibah yang menimpa dunia, begitu kan? Futur itu musibah yang menimpa agama seseorang. Maka ketika kita melihat ada seseorang yang terkena musibah, apakah agama ataukah dunia, maka kita diajarkan untuk bersyukur kepada Allah karena Allah menyelamatkan kita dari musibah yang Allah takdirkan kepada yang lain, tapi tidak kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah dengan doa, Alhamdulillahilladzi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menjagaku dari musibah yang menimpamu dan Allah muliakanku dari seluruh makhluknya. Ya, nah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, bahwa ternyata pada hari-hari ini Allah masih jadikan kita terus bersemangat untuk beribadah dan tidak futur. Itu yang pertama. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana kita menasihati saudara kita yang futur, ya, kita yang tidak futur, puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Makasih ya Allah, Engkau tidak timpakan penyakit futur kepadaku, yang mana itu Engkau berikan kepada, ya, Engkau takdirkan kepada saudaraku ini, ya Allah. Ya, bersyukur dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menasihati saudara kita yang futur? Ya. Cara memberikan nasihat itu ada dua cara besar. Cara yang pertama adalah dengan menunjukkan keteladanan. Ya. Kadang seseorang itu mendapatkan ide-ide baik dengan melihat langsung. Ya, misalnya dia itu melihat ada, ya, kita berusaha ya misalnya untuk istiqomah aja Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan izin Allah dia melihat keistiqomahan kita. Nah, dia terinspirasi, aduh kenapa saya futur padahal sama-sama susah dengan si Anu gitu kan. Tapi kok dia nggak futur lagi susah begini, dia istiqomah gitu misalnya. Saya punya masalah banyak, saya tahu dia juga punya banyak masalah ini. Tapi kok dia tak istiqomah, kok saya enggak gitu. Nah, gitu kan. Dengan tetap kita menunjukkan keteladanan. Yang kedua, ya tadi dengan apa? Dengan lisan. Ya. Nah, dengan lisan itu ada beberapa cara. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita doakan saudara kita tadi. Doa. Ya Allah, ya, saudara saya ini sedang futur ya Allah. Maka berikanlah taufik kepadanya agar dia bisa bangkit lagi semangat ibadahnya ya Allah. Doakan itu tanpa sepengetahuan dia, kita sedang mendoakannya. Karena kata Nabi SAW, ya, tidaklah seorang muslim dia mendoakan saudaranya, ya, yang muslim lain, ya, ala dhahir qalbi, tanpa sepengetahuan orang tersebut, kecuali malaikat yang diutus kepadanya akan mendoakan
Amin walaka bimislin. Amin. Malaikat akan mengaminkan, bahkan malaikat akan berkata juga apa? Dan semoga engkau juga mendapatkan hal yang serupa. Bayangkan, kita mendoakan saudara kita tanpa pengetahuan dirinya, malaikat mengaminkan doa kita, dan malaikat juga mendoakan, mengaminkan untuk kita kebaikan yang kita mintakan untuk saudara kita. Maka sesungguhnya mendoakan saudara kita, ya, sebanyak-banyaknya tanpa dia mengetahui kita mendoakannya, sesungguhnya itu akan berdampak langsung kepada diri kita sendiri juga. Kenapa? Karena malaikat juga akan mendoakan kita. Kita mendoakan dia, siapa yang mendoakan kita? Malaikat, men, gitu kan? Yang mendoakan saudara kita sebagai manusia. Tapi yang mendoakan kita siapa? Malaikat. Itu kan luar biasa. Maka perbanyak mendoakan kebaikan buat saudara kita, apalagi dia sedang ditimpa musibah tadi, ya musibah agama berupa futur, ya, karena itu akan bermanfaat, manfaatnya kembali kepada kita juga, akan didoakan oleh malaikat. Yang kedua dengan lisan adalah ya kita memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat. Bagaimana cara memberikan nasihatnya? Ya tentu kita yang lebih paham tentang karakter sifat saudara kita tersebut, teman kita tadi, ya. Teman kita ini enak kalau diajak obrol, kok misalnya sambil ngopi misalnya. Bawa ngopi. Untung bawa ngeteh, nanti nggak nyambuk. Gitu kan. Bawa ngopi. Gitu. Dia kayaknya enak diajak ngobrol ini kalau sambil saya, misalnya, dia kayaknya futur nih karena masalah kerja dia di PHK misal. Ya mungkin dia bisa kita kasih masukan nasihat, dia bisa bangkit lagi semangat ibadahnya, kalau kita kasih solusi pekerjaan misalnya. Ya. Sesuai pekerjaan. Atau kok misalnya kita punya harta, kita kasih modal dia misalnya. Dengan kedekatan itu membuat kita bisa mengarahkan dia untuk, tapi ente jangan lupa sholat lah. Karena pernah kata ente tadinya ke masjid rajin, ketika ente di PHK, ente kok jadi sering di rumah, Anda pernah ente sering ngelamun. Dulu ente suka baca Quran, kok sekarang jarang gitu kan. Padahal anak tuh rajin sholat, baca Quran rajin, kan lihat ente, kok ente sekarang begini gitu. Apa masalahnya? Oh itu ya, sini kita bantu. Nah sambil membantu, sambil berikan nasihat. Ayo atuh orang ke masjid deh, kan gitu. Enak tuh, masuk dia. Gitu kan? Lihat masalahnya dia, lihat karakternya, itu penting. Jangan beledak-beleduk, weh. Sudahlah dia lagi pusing, kita kasih nasihat dengan cara yang salah. Jadi beleduk, weh, jadi meledak. Nah itu kan jadi tambah kacau. Kita lihat saudara kita ini, dia baru mendengar kalau ya yang nasihatin dia teman kita yang sono, bukan sama kita. Nah coba kita datangi teman kita yang di sono tadi, bro, gitu kan. Ini teman kita nih sekarang lagi futur nih. Kayaknya Anda lihat kok ente ngomong dia kayaknya denger deh. Ente bisa nggak? Nah, kita fasilitasi ya agar nasihat saudara kita tadi oleh saudara kita yang lain itu bisa terjadi. Lalu kita lihat bahwa dia nasihatnya masuk kalau kepada diberikan oleh bapaknya. Ya coba kita, kok bisa kita kenal dengan bapaknya, Pak, kayaknya si Anu ini Pak, gitu kan, atau ibunya, atau apa, atau saudaranya, dan yang semampu kita. Kalau kita bisa melihat itu bisa kita lakukan. Ya. Kemudian cara yang lain kasih hadiah mungkin. Ya. Atau ya hadiah itu mungkin bisa berupa buku-buku yang tipis, atau misalnya kasih poster nasihat gitu kan ke WA-nya dia, cari poster-poster yang menyejukkan batin dia gitu kan, seperti itu bisa. Cari poster-poster yang bagus, poster nasihat yang bagus, kirimkan lewat WA, mudah-mudahan dia bisa tahu bahwa kita peduli dengan masalah yang dia hadapi saat ini gitu kan. Banyak cara ya, saya kira mungkin itu baru beberapa saja, dan mungkin antu yang bisa lebih tahu kondisi teman antu tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya jaga kita dari penyakit futur dan menjadikan saudara kita yang tertimpa penyakit ini ya itu Allah hilangkan dan dia berada kembali dalam semangatnya dan beribadah kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Ya, jazakallahu khairan. Ya, silakan. Mangga yang mau bertanya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Ini masalah dengan taubatul rahim.
Ya. Penerima tobat dan Maha Pengasih. Ini seringnya merasa bahwa karena berulang kalinya dosa yang dilakukan, sehingga merasa ragu tobat ini diterima atau tidak. Itu yang pertama. Jadi ada keraguan apakah karena keseringannya dosa yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jawab singkat dulu ya. Ragu itu dari setan lah ya. Apakah ya Ustaz. Kalau muncul keraguan itu tuh pasti dari setan itu. Ya Ustaz. Ya. Jadi kok muncul ragu apakah atau tidaknya. Itu dari setan itu. Tobat. Itu dari setan. Iya, maka belum kepada Allah dari sifat ragu bahwa Allah menerima taubat. Kita jangan ragu. Berapa kali pun dosa yang kita ulangi, kita jangan pernah ragu bahwa Allah pasti senantiasa menerima taubat kita. Karena taubat yang sebelumnya diiringi dengan dosa lagi, itu tidak menghilangkan taubat yang tidak menghilangkan pahala taubat yang sebelumnya. Ya, maka teruslah kita bertobat. Yang jadi masalahnya adalah begini. Jadi masalahnya. Sebelum itu pada yang kedua, karena saya khawatir saya lupa ya. Karena ini masalah cukup serius. Karena begini, yang jadi masalahnya ya adalah bukan masalah Allah menerima taubat kita. Karena kita jangan pernah ragu bahwa Allah pasti menerima taubat. Kalau ada ragu itu pasti dari setan, itu yang saya sampaikan tadi. Yang jadi masalahnya adalah kalau seandainya Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita maksiat, itu masalahnya. Siap nggak kita? Betul nggak? Nah, itu yang jadi pertanyaan, itu yang menjadi apa? Yang menjadi PR besar kita. Bagaimana kita ya mencari cara agar kita tidak kembali mengulangi perbuatan maksiat kita. Nah, inilah iman diuji. Iman diuji. Kalau kita tetap istiqomah dan bertobat, kita nggak boleh ragu Allah pasti menerima taubat kita. Nah, maka oleh karena itu, ya kita harus selalu ya memohon dan bergantung kepada Allah agar Allah berikan kekuatan iman kepada kita agar kita istiqomah. Itu satu. Selalu minta sama Allah. Jangan pernah kita lupakan Allah. Itu kan. Yang kedua adalah kita memang harus mencari sebuah pola ya. Sebuah pola amalan ibadah yang membuat kita bisa melihat bahwa ini amalan ibadah yang kualitas ibadah itu menguatkan iman kita itu dalam porsi yang sangat tinggi gitu. Paham tidak nih Pak Umay? Misalnya gini lah, kalau kita punya proyek, kita kan tahu proyek ini untungnya 1 miliar, ini proyeknya 100 juta. Kita bisa membedakan tidak? Pasti bisa. Karena kita tahu situasinya kan. Dan demikian pula, kita pun sangat tahu apa amal ibadah yang dapat memiliki kualitas keimanan kita yang sangat tinggi. Yang itu bisa menjadi amunisi kalau kali-kali suatu kali datang godaan maksiat itu karena amunisinya kuat, itu gampang dikalahkan gitu. Itu penting itu. Dan setiap orang beda, strateginya beda-beda. Nggak bisa sama. Nggak bisa sama itu. Ada orang yang saya sholat tahajud udah, Ustaz. Baca Quran udah. Gitu kan? Ke kajian udah, misalnya. Tapi kok kayaknya nggak kuat gitu menghadapi maksiat, kok masih diulang gitu kan? Nah, cari lagi polanya. Mungkin harus silaturahim misalnya. Mungkin saya harus ini. Harus terus dicari. Dan kadang polanya itu tidak tetap. Kadang pola yang strategi yang ini berhasil di waktu yang lalu, yang sekarang tidak berhasil gitu. Ubah lagi strateginya. Harus terus begitu. Nah gitu. Kita yang sangat tahu tentang diri kita, dan kita yang tahu strategi yang terbaik buat meningkatkan keimanan kita dan istiqomah kita ya, agar bisa melawan godaan-godaan untuk kembali mengulang maksiat. Ya, pertanyaan kedua.
Silakan selanjutnya, Pak Umay. Yang kedua tadi apa? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Oh, yang kedua, indikasi diterima tidaknya, Ustaz. Oh iya. Apakah ada indikasi apa gitu, Ustaz? Kira-kira gimana itu, Ustaz? Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya saya lupa nama ayatnya apakah ya. kita menjadi baik atau gimana? Nah, ini yang Ya. ya, Ustaz. Ya, baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ilal ladzi wa man taba ya wa aslaha, barang siapa yang bertobat dan memperbaiki diri, faulaika alladzina yubaddiluna sayyi'atihim hasanat, maka mereka adalah orang-orang yang Allah akan gantikan keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Maka itu menjadi dalil oleh para ulama bahwasanya indikasi diterimanya tobat seseorang itu adalah apa? Dia terus berada dalam kebaikan. Meningkat amal solehnya. Meningkat kualitas ketakwaannya. Ya. Nah, kita itu dari sisi ini kita bisa mengukur. Memastikan tidak, tapi kita melihat bahwasanya bila kita kemudian terus istiqomah dalam kebaikan dan bahkan meningkat kepada ketaatan, mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pertaubatan kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya oleh karena itu kita penting untuk maka penting bagi kita untuk merekam jejak amal soleh kita sendiri, itu penting. Baik dari sisi kualitasnya maupun dari sisi kuantitasnya, itu sangat penting itu. Ini yang kita sebut dengan nama muhasabah. Ya, Allah alam bisawab. Ya, Ustaz. Syukur, Ustaz. Ya, afwan. Jazakallahu khairan atas penjelasannya, Ustaz. Nah, barangkali masih ada yang mau bertanya. Silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya masalah keraguan tadi lagi, Ustaz. Kan sekarang kalau lagi pandemi gini nih, banyak sekali kita sering tidak mendapatkan masjid yang protokol gitu kan, Ustaz. Yang menerapkan protokol, kadang kita ragu gitu, ini ya lebih baik sholat sendiri atau dipaksakan berjamaah. Pertama itu kan, Ustaz. Terus kedua, ketika sholat sendiri pun terkadang entah itu di rakaat ketiga konsentrasi buyar, kita lupa ini udah rakaat keberapa gitu kan, Ustaz. Kayak itu masalah ragu ini kan ada di syaitan itu kan, Ustaz. Saya pernah dengar solusinya dengan sujud syahwi, tapi kedua masalah ragu ini yang saya belum temuin solusinya itu adalah kayak apakah saya ketika sholat itu beristighfar dan meminta perlindungan lagi kepada Allah dari syaitan, atau seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Iya. Ya, tentang yang pertama, ya ini membahasnya tentang dua keraguan ya. Keraguan yang pertama tentang sholat berjamaah ya. Saya ke masjid atau tidak gitu kan. Sementara kalau ke masjid, masjidnya tidak melaksanakan protokoler kesehatan ya. Mungkin nggak pakai masker atau sholatnya rapat gitu ya, atau macam-macam gitu. Kita ragu. Maka bila keraguan kita dominan, ya kita sholat di rumah. Karena dalam kondisi seperti itu, ya keraguannya itu mengarah kepada kekhawatiran masalahnya. Ya, kekhawatiran ini menjadi udzur syar'i seseorang untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ya, begitu. Maka antum melihat sisi aspek kekhawatiran tadi gitu kan, seperti itu. Ya. Yang kedua adalah setelah sholat di rumah, kita
sering ragu juga sudah berapa rakaat ini gitu kan, seperti itu. Ya memang solusinya ada ya sujud sahwi. Ya, persoalannya ketika kita ini apakah kita berlindung lagi dari setan dalam sholat itu kan pada belum selesai gitu kan. Nah, kita jawab bahwa ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Iya. Jadi ketika kita ingat kemudian kita sujud sahwi atau sebelum sujud sahwi kita ingat kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu enggak ya. Karena lafaz ta'awud itu adalah kita lakukan sebelum itu terjadi. Ya, tahu itu kan aku berlindung gitu kan. Ya. Kalau kenyataannya ternyata Allah takdirkan hal yang berbeda misal. Apakah kita tahu lagi? Jawabannya tidak. Kita tinggal lakukan solusi-solusi teknis ya yang Rasulullah SAW ajarkan berupa sujud sahwi tadi. Ya, seperti itu. Mungkin muncul pertanyaan kita. Saya tadi sudah berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk gitu kan. Tapi kok masih juga muncul ya tadi ya, ragu kok nggak konsen gitu kan. Gitu ya. Nah gitu. Karena nggak konsen kan jadi ragu ini udah berapa rakaat gitu kan. Seperti itu. Maka sebenarnya kita tahu bahwa yang membujarkan konsentrasi kita sholat itu sebenarnya bukan setan saja. Tapi juga hawa nafsu kita juga ada di situ. Ya. Kita mungkin di sana ya gagal dalam pengujian hawa nafsu kita gitu kan, yang tidak bisa kita kendalikan untuk nih. Nah, selama selama kita ada solusi teknis, karena Rasulullah juga pernah lupa kan dalam sholatnya gitu kan, kalau kemudian mengajarkan sujud sahwi, maka kita tetap harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Allah akan memaafkan kelalaian kita dalam sholat tadi, gitu kan? Dan kita juga tetap harus berhusnuzon kepada Allah, bahwasanya Allah tetap akan memberikan pahala pada ya gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan, pada bacaan-bacaan yang kita ucapkan. Kita harus tetap berhusnuzon Allah menerima ini. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya ada orang yang sholat itu mendapatkan pahala 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, gitu kan? Setengah dan seterusnya. Mengapa? Itu terjadi tentu karena perbedaan dari kualitas sholat. Dan tidak khusyuk itu bukan pembatal sholat. Kenapa ada sujud sahwi? Menunjukkan bahwasanya kurang rokaat atau ragu tentang rokaat itu bukan menjadikan sholatnya jadi buyar gitu kan, jadi bubar kan, tidak. Berarti di situ menunjukkan ketika dia tidak bubar, peluang mendapatkan pahala ada atau tidak? Jawabannya tetap ada, bahkan besar gitu kan. Ya. Saya kira cukup dulu kajian kita di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan berkah selalu kepada kita, memberikan taufik dan hidayahnya, ya, dan melindungi kita dari berbagai macam keburukan, baik yang datang dari diri kita ataupun di luar diri kita, dan mengumpulkan kita semuanya di surganya. Amin Allahumma amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz atas Jazakallahu khairan.